Yang ketiga, kesederhanaan. Sederhana dalam pikiran-pikirannya Epikuros itu mungkin setara kalau dalam agama dengan konsep qanaah. Qanaah itu merasa cukup dengan yang sekarang saya miliki. Yo, saya tidak kaya, tidak punya macam-macam banyak hal, tapi dengan yang saya miliki sekarang itu saya sudah bahagia. Ini namanya qanaah. Kata Epikuros, kalau kita hidupnya qanaah dan tidak ingin mengejar sesuatu secara berlebihan, kita lebih mudah bahagia. Kenapa? Karena kebahagiaan itu lebih mudah dicapai dan lebih mungkin dinikmati. Ini seperti orang yang bilang bahwa bahagia itu ya sekarang dan saat ini. Dengan cara apa? Menerima dan mensyukuri apapun yang sedang kita hadapi dan kita miliki sekarang. Ini yang disebut hidup sederhana. Membiasakan diri hidup sederhana, kata Epikuros, membuat kita sehat dan membuat kita lebih berani menghadapi perubahan. Jadi ini menariknya hidup sederhana. Kadang-kadang kita itu kan secara tidak sadar hidup berlebihan. Hidup sederhana itu mungkin kita bisa kembali ke sesi dulu minimalisme. Kita itu kadang-kadang berlebihan. Loh, tambah banyak kepemilikan, tentu saja kita tambah repot mengurusinya, merawatnya, menjaganya. Sehingga akhirnya kita sulit bahagia. Keinginan kita tidak ada batasnya. Jadi kalau kita tidak bisa qanaah, itu kan berarti kita ingin apa lagi. Itu problemnya kembali ke yang kedua tadi. Kita tidak bisa mengendalikan keinginan. Kita tidak mensyukuri yang tidak kita miliki, tapi digelisahkan oleh yang kita tidak mensyukuri yang kita miliki, digelisahkan oleh yang tidak kita miliki. Kata Epikuros, orang bodoh tidak puas dengan semua yang dimilikinya. Mereka menyusahkan hati dengan semua yang tidak dimilikinya. Kalau teman-teman sehari-harinya kok galau, mikir apa yang tidak teman-teman miliki, kata Epikuros ya ini, berarti teman-teman termasuk orang bodoh. Ada yang bisa kita nikmati karena sudah kita miliki, kita malah sibuk mencari yang tidak kita miliki. Wong kita sudah bisa senang, sudah bisa bahagia dengan yang kita miliki selama ini, masih mencari yang lain yang tidak dimiliki. Yo, apalagi seperti ini kalau tidak disebut orang bodoh. Dilanjutkan oleh Epikuros, tidak mungkin ada kecukupan bagi orang yang menganggap cukup itu kurang. Bisa dipahami ya? Sebenarnya kalian sudah punya, tapi masih ingin lagi karena kepunyaan kalian anggap kurang, padahal sudah punya. Sudah ada, tapi kalian masih ingin ya. Kalau mentalmu seperti ini ya tidak akan pernah ada kata cukup. Kalian sudah punya baju 20 di lemari, itu pun tiap kali buka lemari, pakai baju apa ya? Saya tidak punya baju. Terus yang satu lemari itu buat apa? Kalau kalian tidak bisa merasa cukup dengan yang kalian miliki, ya tidak akan kalian pernah bilang cukup. Ini kata Epikuros. Pokoknya ada banyak mental seperti ini dalam diri kita selama ini. Kita merasa kurang saja, padahal sudah sangat cukup. Kata Epikuros lagi, kekayaan yang dibutuhkan oleh alam terbatas dan mudah diperoleh, tapi kekayaan yang dibutuhkan oleh keinginan yang sia-sia meluas, tak terbatas. Kalau kita natural saja, memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar saja tadi, natural necessary tadi, itu gampang. Kan orang sering nyindir kita, alah
Ayam saja bisa makan meskipun dia tidak mikir macam-macam, berangkat dapat makan terus pulang dapat makan. Binatang saja bisa begitu. Kok ada manusia yang sampai tidak bisa makan? Kenapa bisa begitu? Karena manusia tidak natural necessary tadi, keinginannya macam-macam. Kalau kayak binatang yang fokus natural necessary saja, yang dia inginkan basic dalam hidupnya pasti dapat. Sebenarnya kita juga pasti dapat kalau kita bisa mengklasifikasi kebutuhan kita. Baru ngelamar kerja itu pun sudah mikir pokoknya tahun depan saya harus sudah beli mobil, beli rumah, sudah menikah, sudah nanya. Ya kamu stres sendiri. Pada akhirnya kenapa keinginanmu tidak terkendali? Jadi padahal kalau kita yang alami saja, yang natural saja mudah. Yang sulit itu melayani keinginan kita. Perut kita itu tidak cerewet. Kalian isi nasi angkringan nopo restoran mewah, dia terima kok. Apa dia pernah protes, ini angkringan balik wae, kan tidak begitu. Dia bisa kita beri apa saja. Selera kita yang sering nawar, keinginan kita yang sering protes. Jadi ini sindirannya Epikuros buat kita ya. Lanjut. Kata Epikuros, bukan kekurangan sebenarnya yang menyakitkan, tapi menanggung rasa iri yang timbul dari keinginan yang sia-sia. Kenapa harus diawali rasa iri? Ya karena biasanya keinginan kita jadi unnatural, tidak alami, juga unnecessary ketika kita melihat orang lain, membandingkan diri kita dengan orang lain. Sebenarnya yang kita miliki itu sudah cukup, tapi kita merasa kurang karena melihat orang lain. Padahal orang lain itu bukan kita. Mungkin standar mereka beda dengan standar kita, tapi karena kita melihat orang lain terus timbul rasa iri. Yang semula cukup kita anggap kurang. Akhirnya kita merasa tersakiti oleh itu. Kalian merasa jadi orang yang lemah, jadi orang yang malang, jadi orang yang tidak punya apa-apa. Padahal tanpa kalian bandingkan dengan orang lain, sebenarnya kalian kan sudah bisa hidup nyaman dengan yang kalian miliki saat ini. Jadi apa tidak boleh Pak kita kaya? Ya boleh saja. Cuma kalau belum kaya jangan membanding dengan orang lain yang menimbulkan rasa iri. Itu akan membuat kita sakit dan tidak mensyukuri yang kita miliki. Ini rumus ya, ini untuk agar kita bisa mengendalikan keinginan kita dan menerima apa yang sudah kita punya sekarang. Ini sumbernya ketenangan hidup. Karena temanya malam hari ini kan caranya hidup tenang.